Hai, perkenalkan nama aku Devi Lasari dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dengan program studi S1 Ilmu Komunikasi. Dalam UTS kali ini, aku akan mencoba mereview tayangan siaran digital dari channel YouTube Podcast PWK bersama Dr. Tirta yang membahas tentang mental Dr. Tirta turun gara-gara video marah-marah dilihat dan ditiru oleh anaknya. Selain berprofesi sebagai dokter, Dr. Tirta adalah seorang pengusaha, influencer, edukator kesehatan, hingga relawan sosial. Ia juga menyelesaikan pendidikan S3-nya di ITB dengan predikat cum laude. Durasi video dalam podcast ini sekitar 1 jam 18 menit dengan format podcast talk show yang menghadirkan Dr. Tirta sebagai narasumber utama. Struktur tayangan diawali dengan perkenalan lalu masuk ke pembahasan utama tentang perubahan sikap Dr. Tirta setelah menyadari perilaku marah-marahnya di depan kamera ternyata ditiru oleh anaknya sendiri. Setelah itu, diskusi tentang isu pendidikan, privilege, tekanan dari netizen, hingga pengalaman hidup yang membentuk karakter Dr. Tirta saat ini. Suasana podcast juga berlangsung santai, penuh humor, dan kadang diselingi dengan candaan serta interaksi spontan sehingga dapat memberi hiburan bagi para penonton sampai akhir video. Ulasan siaran konten ini menurut saya sangat menarik. Podcast ini menampilkan sisi relatif Dr. Tirta yang jarang terlihat, terutama saat ia membahas dampak perilaku public figure terhadap keluarga. Cerita tentang anaknya yang meniru gaya marah-marahnya menjadi titik balik penting bagi Dr. Tirta untuk berubah. Selain itu, diskusi tentang IPK, privilege, pengalaman hidup dikemas dengan gaya santai, penuh humor, sehingga pesan-pesan penting tetap mudah dipahami dan relate dalam audiens muda maupun dewasa. Nilai edukasi dalam tayangan ini sangat kuat. Penonton diajak lebih sadar akan dampak perilaku ruang publik terutama bagi orang tua atau public figure. Ada pesan penting tentang pengandalan emosi, tanggung jawab sosial, serta pentingnya refleksi diri. Selain itu, dalam podcast ini terdapat kutipan penting mengenai IPK yaitu walaupun IPK-mu 2,5, 2,7, itu tidak menghalangi mimpimu di masa depan. Yang pertama tadi adalah networking, channel kerjaan, terus privilege, aku yang keempat luck, keberuntungan. Secara umum, tayangan ini sudah sesuai dengan etika penyiaran digital. Konten disampaikan secara informatif, tidak mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau konten kekerasan. Namun, dalam beberapa bagian, Dr. Tirta dan host menggunakan kata-kata kasar atau umpatan seperti dalam konteks bercandaan atau ekspresi spontan. Apakah ada pelanggaran etika penyiaran digital? Ya. Di TV atau radio konvensional sendiri, penggunaan kata-kata kasar jelas melanggar P3SPS karena dapat dianggap tidak pantas dan berpotensi menyinggung penonton dari berbagai usia. Jika tayangan seperti ini disiarkan di TV atau radio publik, biasanya akan disensor atau mendapat teguran dari KPI. Sementara di platform YouTube memiliki kebijakan komunitas sendiri, penggunaan kata-kata kasar tidak otomatis melanggar aturan selama tidak mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau kekerasan ekstrim. YouTube juga dapat membatasi jangkauannya jika terlalu banyak kata-kata kasar dengan menggunakan fitur batasan usia. Namun, di sisi lain, kata-kata kasar yang dibawakan oleh Dr. Tirta ini malah menjadi ciri khasnya, menarik lebih banyak perhatian khalayak serta mudah diingat oleh kaum Gen Z karena pembawaannya yang blak-blakan. Sedikit tambahan opini pribadi saya dan saran pengembangan untuk podcast ini. Menurut saya, podcast ini sudah sangat baik dari sisi konten dan penyajian edukasi sekaligus menghibur. Namun, ada beberapa hal yang bisa dikembangkan, seperti yang pertama, menambahkan segmen khusus, tips parenting atau pengelolaan emosi agar penonton dapat solusi praktis, tidak sekedar bercerita tentang pengalaman pribadi saja. Yang kedua, penyisipan subtitle atau visual untuk memperjelas poin-poin penting sehingga lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang terakhir, memberikan disclaimer atau pesan moral di awal atau akhir video, agar audiens, khususnya anak muda, tidak meniru gaya komunikasi marah-marah atau kata-kata kasar yang dibawakan oleh Dr. Tirta. Secara keseluruhan, podcast ini sukses menggabungkan unsur edukasi, hiburan, refleksi diri dalam satu tayangan yang relevan dengan isu kekinian. Terima kasih yang sudah menyimak review saya, semoga bermanfaat.